Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak jenis beras, salah satu jenis beras yang paling banyak dikonsumsi adalah beras putih. Menariknya lagi, beras putih ini memiliki beragam varietas yang berbeda. Setidaknya ada 5 jenis beras putih yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Buat sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian yang punya rencana buka usaha bisnis beras, silakan simak video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan pengetahuan tentang beberapa varietas jenis beras putih yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Oke, yang pertama adalah beras pandan wangi. Beras pandan wangi merupakan jenis beras putih yang memiliki aroma lebih wangi dibandingkan beras putih lainnya. Aroma khas daun pandan akan segera mencuat ketika akan dimasak menjadi nasi. Selain harum, beras pandan wangi juga mempunyai tekstur yang pulen dan terasa manis, sehingga jenis ini sangat populer dan menjadi pilihan untuk dikonsumsi. Yang kedua, beras IR64 alias Cetra Ramos. Beras ini merupakan jenis beras yang berbulir panjang, tapi aromanya tidak seperti pandan wangi. Teksturnya pulen, gurih, dan tidak lengket ketika dimasak. Apabila beras berkualitas seperti pandan wangi mempunyai harga yang cukup tinggi, jenis beras ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi beras Cetra Ramos ini paling banyak diminati oleh konsumen. Seperti pengalaman saya di kios beras ini ya, jadi kebanyakan yang paling laku itu beras IR ini ya. Kalau di tempat saya disebut Ciherang. Cetra Ramos Ciherang, kalau bahasa kerennya IR. Jadi ini beras ini paling laku di pasaran. Yang ketiga, IR42 gitu ya. IR42 atau lebih dikenal dengan beras pra merupakan jenis beras yang cocok diolah menjadi nasi kuning atau nasi goreng. Kenapa? Karena beras ini memiliki tekstur ketika dimasak hasilnya lebih kering, jadi sedikit keras atau ya kurang pulen gitu ya, dan cenderung terpisah-pisah. Kalau bahasa Sundanya bear. Yang keempat, beras rojo lele. Beras rojo lele merupakan jenis beras yang dibudidayakan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun kalau di daerah Jawa Barat ya, seperti di Sukabumi tempat saya, beras ini biasa populer atau lebih dikenal dengan namanya beras muncul gitu ya. Bentuk beras ini bulat dan sedikit memanjang dengan warna yang tidak bening. Ada pula bagian yang tengahnya mempunyai warna putih susu gitu. Dan apabila dimasak, jenis ini juga mempunyai tekstur yang pulen dan tidak beraroma pandan, walaupun ya tetap menghasilkan aroma yang sedikit harum gitu. Dan yang kelima adalah beras bentik susu. Beras ini merupakan jenis beras yang dibudidayakan atau yang berasal dari Jepang yang dibudidayakan di Magelang, Jawa Tengah. Jenis beras ini berbentuk gemuk lonjong dan berwarna putih seperti susu. Karena dikenal sebagai beras Jepang, maka tak heran jika cocok sekali diolah menjadi makanan khas Jepang. Contohnya seperti hidangan sushi dan nasi bento gitu ya. Aromanya pun khas berbeda dari varietas pandan wangi gitu. Kelebihan beras ini mempunyai kandungan nutrisi yang cukup dan kaya akan mineral. Meskipun kandungan gulanya tinggi, namun glukosa, karbohidrat, dan protein di dalamnya mudah terurai. Beras ini aman dikonsumsi bagi penderita diabetes, kanker, jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
Nah teman-teman, itulah 5 jenis beras yang paling populer di pasaran kita gitu ya. Dan sebetulnya kalau beras bentik susu sama beras rojo lele gitu ya, agak istilahnya kalau pemasarannya agak sedikit kurang gitu kalau di tempat saya, agak tahu kalau di daerah yang lain gitu. Jadi yang paling bagus itu ya tetap beras IR62 atau IR64 maksud saya, atau istilahnya Ciherang kalau di bahasa Sundanya. Kalau di orang Sunda disebutnya Ciherang. Nah buat teman-teman, semoga ini menjadi satu bahan referensi jika teman-teman mau buka usaha dagang beras atau usaha bisnis beras ataupun kios beras gitu ya, agar lebih mengenal dulu tentang jenis-jenis beras yang paling laku di pasaran gitu. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.